Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Semoga kalian selalu tetap semangat ya untuk belajar. Hari ini tematik 16 November 2020. Kita masuk ke subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6, halaman 42 sampai 51. Silahkan bukunya dipersiapkan, buka halaman 42. Di sini di pembelajaran 4, sebagai pelajar, kita mempunyai kewajiban mengerjakan tugas sekolah. Tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Apa hak yang kita peroleh setelah mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu? Ayo membaca, kita baca ya. Nina, Deli, dan Lani satu kelompok dalam mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolah yang dikerjakan adalah membuat clipping tentang lingkungan. Mereka ingin mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban. Setelah mengumpulkan tugas, siswa berhak memperoleh nilai sesuai tugas yang telah dikerjakan. Lanjut di bagian ayo berdiskusi. Ibu guru meminta seluruh siswa mengumpulkan tugas. Semua siswa pun mengeluarkan tugas mereka dan mengumpulkannya dengan tertib. Ketika siswa lain sedang mengumpulkan tugas, Eka tampak panik. Tony penasaran dengan sikap Eka. Ia pun bertanya kepada Eka. Bisa dilihat di halaman 43 ada percakapan. Di sini tujuan pembelajarannya adalah menuliskan kalimat saran berdasarkan percakapan. Ayo bacalah percakapan Tony dan Eka berikut. Mengapa kamu tampak sedih? Tampak panik, Eka. Eka, aku lupa kalau tugas itu dikumpulkan hari ini. Aku belum mengerjakannya, Tony. Memangnya kamu tidak mencatatnya, Eka? Eka, tidak, Ton. Aku pikir aku akan ingat waktu mengumpulkannya. Ternyata aku lupa. Tony, kita sebaiknya mencatat apa yang ditugaskan oleh ibu guru, Eka, karena bisa saja kita lupa, Eka. Kamu benar, Ton. Aku menyesal tidak mencatatnya. Lalu bagaimana ini, Ton? Apa yang harus kulakukan, Tony? Sebaiknya kamu meminta maaf kepada ibu guru dan menjelaskan apa yang terjadi. Mintalah izin untuk mengumpulkannya besok, Eka. Baiklah, Ton. Aku akan melapor kepada ibu guru. Nah, dari percakapan ini kita jawab sama-sama ya. Nomor 1, menurutmu apa manfaat mengerjakan tugas sekolah? Apa manfaatnya? Kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Manfaatnya ilmu pengetahuan kita semakin bertambah. Nomor 2, permasalahan apa saja yang terdapat dalam percakapan di atas? Apa permasalahannya? Ternyata Eka lupa mengerjakan tugas. Nomor 3, bagaimana menurutmu tentang sikap Eka? Seharusnya Eka disiplin mencatat tugas-tugas yang telah diberikan oleh ibu guru. Nomor 4, saran apa saja yang diberikan Tony kepada Eka? Ada 2 ya saran yang diberikan Tony. Yang pertama, kita sebaiknya mencatat apa yang ditugaskan oleh ibu guru. Kalimat saran yang kedua itu, sebaiknya kamu meminta maaf kepada ibu guru dan menjelaskan apa yang terjadi. Mintalah izin untuk mengumpulkan tugasnya besok. Nah, lanjut di bagian ayo membaca di bawahnya itu. Setelah belajar beberapa jam, bel istirahat pun berbunyi. Semua siswa berhenti dari kegiatan belajar dan diperbolehkan beristirahat. Siswa memanfaatkan jam istirahat untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Ada yang membaca buku cerita, ada juga yang bermain atau melakukan hobinya. Istirahat sangat penting dalam proses belajar. Istirahat sejenak di sela-sela jam belajar dapat menyegarkan pikiran kita kembali. Jam istirahat sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan yang membuat kita bersemangat kembali untuk belajar. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan antara lain makan makanan ringan, mengobrol dengan teman, bermain, atau melakukan olahraga ringan. Pada jam istirahat, hindari melakukan kegiatan yang terlampau berat. Kalau hal tersebut akan membuat tubuh lelah dan sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. Itu ya contohnya kegiatan anak-anak lakukan pada jam istirahat. Oke, lanjut di pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya adalah menuliskan kalimat saran berdasarkan bacaan. Di bagian ayo membaca, kita baca sama-sama.
Di sekolah ada warga sekolah. Warga sekolah diantaranya siswa, guru, petugas administrasi, petugas perpustakaan, dan juga petugas kebersihan. Setiap warga sekolah berkewajiban untuk saling menghormati. Dengan demikian akan tercipta suasana damai di sekolah. Jika suasana sekolah damai, semua warga sekolah akan merasa nyaman. Siswa harus bersikap hormat kepada guru. Guru adalah orang tua kita saat di sekolah. Bagaimana bersikap hormat kepada guru? Untuk bersikap hormat kepada guru, kita sebaiknya 1. Menyapa guru dengan ramah dan santun ketika bertemu. 2. Menjawab pertanyaan guru dengan santun. 3. Berbicara dengan lembut kepada guru. 4. Mematuhi nasihat guru. 5. Tidak memotong perkataan guru. Dan 6. Meminta izin jika ingin keluar kelas. Coba temukan kalimat saran pada bacaan di atas. Tuliskan kembali kalimat saran tersebut dengan lengkap. Udah ya, yang nomor 1 ada kalimat saran. Kita sebaiknya menyapa guru dengan ramah dan santun ketika bertemu guru. Nomor 2 bisa ditulis kembali. Kita sebaiknya menjawab pertanyaan guru dengan santun dan seterusnya. Itu gampang saja ya. Lanjut pada halaman 47. Tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan kewajiban dan hak di sekolah untuk saling menghormati. Di bagian ayo membaca, saling menghormati merupakan kewajiban setiap warga sekolah termasuk kalian sebagai siswa. Siswa wajib hormat kepada guru dan juga warga sekolah lain. Nina melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nina menghormati setiap warga sekolah. Nina selalu berbicara santun kepada guru, petugas perpustakaan ataupun petugas kebersihan seperti yang ada di gambar ya. Jadi Nina bersikap hormat kepada siapapun. Lanjut. Pada pembelajaran 6, tujuan pembelajaran kita adalah menemukan masalah yang ada di lingkungan sekitar dan merancang penyelesaian masalah tersebut. Di bagian ayo membaca, di sini ada bacaan. Saat jam pelajaran olahraga, Made dan teman-teman akan bermain sepak bola. Mereka menuju ke lapangan belakang sekolah. Namun saat tiba di sana, mereka melihat lapangan tampak kotor. Banyak sampah, kertas, dan daun kering berserakan di tanah. Melihat sampah berserakan di tanah, Made pun tidak tinggal diam. Made mengajak teman-teman bekerja sama untuk membersihkan lapangan. Teman-teman yang lain setuju. Mereka mengambil sapu dan plastik sampah di gudang sekolah. Lalu mereka membagi tugas untuk membersihkan lapangan. Ada yang menyapu, ada juga yang memungut sampah. Daun dan memasukkannya ke dalam plastik sampah. Mereka saling bekerja sama hingga lapangan kembali bersih. Setelah lapangan bersih, mereka bermain sepak bola di lapangan. Nah, dapatkah kamu menyebutkan permasalahan dalam cerita di atas? Apa permasalahannya itu Ibu udah kasih garis bawah ya. Mereka melihat lapangan yang kotor. Terus bagaimana cara Made dan teman-teman mengatasi permasalahan tersebut? Ibu sudah garis bawahi juga kalimatnya. Made mengajak teman-teman bekerja sama untuk membersihkan lapangan. Kalimat saran, tuliskan kalimat-kalimat saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kira-kira apa? Sebaiknya setiap warga sekolah menjaga kebersihan. Terus apa? Setiap warga sekolah juga selalu membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu ya. Jadi Ibu harap kalian bisa menemukan masalah yang ada pada teks bacaan ataupun pada teks percakapan dan merancang dan bisa menyelesaikan masalah itu di dalam kalimatnya. Lanjut di halaman 51. Tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan kewajiban dan hak di sekolah yang berkaitan dengan menjaga kebersihan. Di bagian ayo membaca, di situ ada siswa yang sedang ada yang buang sampah pada tempatnya, ada yang membersihkan kelas secara bersama-sama. Nah, di sini
Apa saja kewajiban warga sekolah untuk menjaga kebersihan? Nomor 1, membuang sampah di tempat sampah. 2, menjaga kebersihan kelas dengan melakukan piket kelas. 3, menyiram toilet sampai bersih setelah menggunakannya. 4, tidak merusak atau mencoret-coret dinding sekolah. Tuh diingat ya, tidak merusak atau mencoret-coret dinding sekolah. 5, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Setelah melakukan kewajiban tersebut, kita akan mendapatkan hak kita. Hak yang kita peroleh yaitu menikmati keadaan sekolah yang bersih dan nyaman. Oke, buka halaman 53. Kita coba berlatih ya. Perhatikan gambar nomor 1. Kira-kira apa permasalahan yang ada pada gambar itu? Kantin sekolahnya terlihat kotor, sampah berserakan. Yang B, tuliskan kalimat saran sesuai gambar. Sebaiknya setiap siswa yang sudah makan itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi sampah tidak berserakan. Nomor 2, ada teks. Seorang temanmu seringkali tidak menyiram toilet sampai bersih setelah menggunakannya. Toilet sering berbau tidak sedap. Banyak siswa yang enggan menggunakannya. A, apakah temanmu tersebut melalaikan kewajibannya? Jawabannya apa? Iya, ya kan? Tidak, karena dia tidak menjaga kebersihan. Nomor yang B, hak siapakah yang terganggu dengan sikap temanmu? Hak seluruh warga sekolah. C, hak apakah itu? Hak untuk apa? Hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Yang D, bagaimana saranmu kepada temanmu tersebut? Apa saran kita? Sebaiknya atau seharusnya apabila sudah menggunakan toilet harus disiram sampai bersih sehingga tidak berbau. Itu ya. Semoga kalian bisa paham dengan latihan ini. Amati gambar dengan baik, perhatikan apa yang terjadi, baru kita selesaikan masalah tersebut sesuai dengan gambar. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.